Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, mogok kerja massal berbungkus cuti bersama para hakim untuk menuntut perbaikan kesejahteraan belum dapat perhatian serius Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi para pengadil. Para hakim menuntut kenaikan gaji yang tidak mengalami perubahan selama 12 tahun. Ribuan hakim di seluruh pengadilan Indonesia berencana akan melakukan aksi cuti massal pada 7 hingga 10 Oktober mendatang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai lambat dalam menanggapi tuntutan hakim soal perbaikan kesejahteraan. Langkah ini dipicu karena gaji dan tunjangan yang dinilai tidak sesuai. Sudah 12 tahun terakhir, gaji dan tunjangan para wakil Tuhan ini tidak mengalami penyesuaian meskipun ada inflasi. Akibatnya, gaji dan tunjangan hakim saat ini tak cukup memenuhi kebutuhan yang kian meningkat. Sekretaris Bidang Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Juyamto, menegaskan apa yang dilakukan para hakim saat ini bukan sekedar tuntutan materi, tapi agar kekuasaan kehakiman yang menjadi salah satu wujud negara hukum semakin tegak. Jadi bukan sekedar tuntutan penghasilan belaka, bukan tuntutan sekedar tuntutan mengenai materi yang harus dipenuhi untuk para hakim, tidak seperti itu. Jadi tuntutan para hakim ini harus diletakkan dalam konteks justru untuk menjaga independensi para hakim agar kekuasaan kehakiman yang menjadi salah satu wujud negara hukum itu betul-betul tegak. Pakar hukum tata negara menyebut peraturan pemerintah yang mengatur tentang hak keuangan dan fasilitas hakim hingga hari ini belum sepenuhnya dijalankan, sementara sudah seharusnya jabatan mulia hakim mendapatkan reward yang baik agar hakim tak lagi harus mencari uang dari luar gajinya. Sampai sekarang aja belum sepenuhnya dijalankan. Jadi jenis tunjangan yang beragam itu dengan berbagai penafsiran di dalamnya itu belum sepenuhnya dijalankan. Baik di tingkat, khususnya tingkat negeri dengan di tingkat tinggi. Kalau di tingkat Hakim Agung kelihatannya relatif berjalan, ya satu. Yang kedua, belum ada analisis yang memadai kapan kemudian dia harus dinaikkan lagi. Berapa yang pantas sebenarnya untuk ditaruh di daerah. Karena kita tahu bahwa yang namanya hakim itu memang harusnya jabatan yang sangat mulia. Kemudian dia mendapatkan reward atas prestasinya itu dengan lebih kuat. Supaya kemudian bisa menghilangkan kemungkinan dia untuk menerima uang tambahan dari luar gajinya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, para hakim di sejumlah pengadilan melakukan cuti massal sebagai bentuk protes damai untuk menunjukkan kepada pemerintah kesejahteraan hakim adalah isu yang sangat mendesak. Cuti massal menjadi protes terhadap tidak adanya penyesuaian terhadap gaji dan tunjangan mereka yang tidak naik selama 12 tahun terakhir. Jadi yang menjadi pertanyaan, memang berapa sih gaji para hakim di tanah air dan kira-kira perlu nggak sih ada penyesuaiannya? Dan kita simak ulasan kami berikut ini. Oke, yang pertama pemirsa, kita akan lihat berapa sih gajinya. Dan ini ya, kami mengambil dari golongan 3 dan juga golongan 4. Ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, gaji pokok hakim ini dibayarkan setiap bulan dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan jenjang karirnya dan masa jabatannya, pemirsa. Dalam lampiran PP, hakim golongan 3A, ini di sebelah sini kita bisa lihat bersama, dengan jabatan masih 0 tahun, ini mendapatkan gaji Rp2.064.000. Sedangkan untuk hakim golongan 3D, ini yang paling bawah pemirsa, ini menerima gaji Rp2,3 juta per bulannya. Dan gaji pokok mereka ini bertambah sekitar Rp60.000 setiap tahunnya. Kalau ini di golongan 3, kita akan lihat bersama bagaimana di golongan 4 ya. Yang pertama untuk golongan 4A yang paling rendah ini pada golongannya mendapatkan gajinya Rp2,4 juta per bulannya, dan golongan 4E di sini pemirsa ini sebesar Rp2,8 juta per bulannya. Ini kita sudah melihat ya untuk gaji pokok yang berdasarkan PP nomor 94 tahun 2012. Kita akan melihat bagaimana dengan tunjangan yang diberikan. Di slide selanjutnya kita melihat selain mendapatkan gaji pokok, para hakim juga memperoleh tunjangan
yang berkisar 8,5 juta hingga 24 juta rupiah. Tapi pemirsa, ini tergantung pada kelas pengadilan mana para hakim ditempatkan dan golongannya. Sementara untuk ketua pengadilan ini berkisar antara 17,5 juta rupiah dan juga 27 juta rupiah. Selain itu untuk wakil ketua pengadilan di antara 15,9 juta rupiah hingga 24,5 juta rupiah. Namun nih pemirsa, ada catatan bagi hakim yang ditempatkan di zona 2 ini seperti di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung ini mendapatkan tunjangan kemahalan sebesar 1,35 juta rupiah. Sedangkan kalau di zona 3 ini seperti di Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara ini sebesar 2,4 juta rupiah. Tidak sampai situ saja pemirsa, ada yang khusus lagi tunjangannya khusus Bumi Halmahera, Wamena dan juga Tahuna. Para hakim mendapatkan tunjangan kemahalan mencapai 10 juta rupiah. Jadi itu ya pemirsa tadi bagaimana paparannya untuk gaji pokok dan juga tunjangannya. Nah, selain kedua hal tersebut, sebetulnya para hakim melakukan aksi mogok atau cuti massal ini untuk meminta pemerintah melakukan penyesuaian gaji dan tunjangan yang belum berubah sejak tahun 2012. Padahal harga kebutuhan pokok dan biaya hidup terus mengalami peningkatan. Dan berdasarkan kajian dari SHI dengan rata-rata inflasi 4,1% per tahunnya, dan ini artinya tunjangan jabatan hakim yang layak untuk tahun 2024 ini ada kenaikan hingga 242%. Karena berdasarkan PP yang berlaku nih pemirsa, ini kalau kita bandingkan dengan apa yang ada saat ini berdasarkan PP yang berlaku. Yang pertama untuk golongan yang memiliki gaji 2,64 juta, ini di golongan 3A, ini dengan kenaikan sekitar Rp60.000 per tahunnya dalam 18 tahun, ini kira-kira gajinya menjadi 2,9 jutaan rupiah. Sedangkan untuk golongan 3D ya pemirsa yang awalnya 2,3 juta rupiah, ini menjadi 3,1 juta rupiah. Oke, kalau ini yang golongan 3, bagaimana dengan golongan 4? Dalam 18 tahun untuk golongan 4A hanya bertambah menjadi 3,2 juta rupiah. Sedangkan golongan 4E menjadi 3,7 juta rupiah. Jadi pemirsa kalau kita hitung-hitung ini untuk mencapai angka 4 juta rupiah, golongan 3 membutuhkan waktu bekerja kurang lebih hingga 30 tahun. Sedangkan untuk golongan 4 ini kira-kira di 22 hingga 24 tahun. Jadi itulah yang membackground nih kenapa mereka meminta ada kenaikan mencapai 242 tahun. Nah, sebetulnya pemerintah sudah ada usulan nih untuk kenaikan gaji pokok para hakim, yaitu kenaikan 15 hingga 18% dan tunjangannya juga ada kenaikan 45 hingga 70%. Namun usulan tersebut belum diterima para hakim. Nah, dan hari ini nih kita juga akan melihat ya pemirsa bagaimana sih nanti ada audiensi, kemudian kalau kita juga bandingkan dengan negara lainnya terkait dengan gaji para hakim, kita dekat-dekat saja ya pemirsa. Ini dengan negara tetangga, yang pertama Filipina. Kalau tadi di golongan 3 dan juga di golongan 4 ini di kisaran 2 juta hingga 3 jutaan. Kalau di Filipina untuk di tingkat pertama, ini total pendapatan per bulannya bisa mencapai 49 juta, sedangkan per tahunnya mencapai 671 juta rupiah. Itu di Filipina. Kemudian yang kedua kalau kita lihat bagaimana di Malaysia. Kalau di Pengadilan Tinggi Malaya, Sabah dan Sarawak, ini pendapatannya bisa mencapai 87 juta rupiah dan juga regional allowance-nya 10% dari gaji pokok per bulannya. Itulah kira-kira perbandingannya kalau dengan negara tetangga kita. Nah, melihat adanya perbandingan ini, kemudian ada permintaan mencapai 242%. Dan menurut perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia, Bima Sakti, sebetulnya kalau di Indonesia sendiri juga terjadi kesenjangan sosial terkait gaji antar para aparat penegak hukum. Jadi ia memberi contoh antara hakim dan juga polisi. Bima mengatakan pada anggaran 2025 gaji Polri ini naik 7,34%, sedangkan hakim tidak ada kenaikan sejak 12 tahun lalu karena adanya PP nomor 94 tahun 2012 tersebut. Dan hal ini nanti akan ditanyakan langsung kepada DPR pada hari ini untuk mengetahui alasan adanya kesenjangan antara gaji hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Menurutnya, kalau akar masalah ada di politik anggaran, ia akan mempertanyakan mengapa anggaran MA justru tidak diperbesar saja. Dan selain bertanya kepada DPR, nantinya esok hari ini pemirsa, hakim yang melakukan cuti massal ini akan mempertanyakan hal yang sama ke Bappenas pada hari Rabu 9 Oktober mendatang.
Berarti kita akan nantikan ya pemirsa bagaimana perhitungannya. Kalau melihat kira-kira inflasi 4%, kemudian ada permintaan mencapai 242% untuk kenaikan, sedangkan ditawarkan pemerintah 15 hingga 18%. Kira-kira mana yang cocok untuk ada kenaikan dan rumus nanti ke depannya seperti apa gaji para hakim ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.